Pak Hendro, Kepala SD Merdeka Belajar, sedang sibuk menelaah rapor pendidikan sebelum melakukan perencanaan di satuan pendidikannya. Tak hanya itu, Pak Hendro juga memetakan pihak yang akan terlibat. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan berbasis data ya? Ibu dan Bapak Kepala Sekolah hebat, perencanaan berbasis data adalah bagian dari Merdeka Belajar untuk memastikan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Perencanaan berbasis data juga bertujuan untuk memperbaiki permasalahan peningkatan mutu pendidikan dengan lebih sederhana dan bermakna. Tujuan diadakannya perencanaan berbasis data ini sangat besar dan luas. Maka, Ibu dan Bapak memegang peranan penting dalam melakukan perencanaan yang bermakna demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk peserta didik. Peranan penting Ibu dan Bapak dimulai sejak perencanaan dibuat, mengawasi terjadinya perbaikan hingga melakukan evaluasi bersama-sama. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak tidak mungkin bekerja sendirian. Tujuan besar ini akan lebih mudah dicapai dan tepat sasaran apabila Ibu dan Bapak melibatkan seluruh warga sekolah, seperti 1. Guru, 2. Siswa, 3. Serta pemangku kepentingan terkait, yaitu komite sekolah. Perencanaan berbasis data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan pendidikan. Maka peran Ibu dan Bapak sebagai kepala sekolah sangat penting untuk melibatkan banyak pihak ketika menyusun perencanaan. Ibu dan Bapak perlu melaksanakan diskusi dan mendengarkan pendapat banyak pihak dengan merujuk pada bukti di lapangan. Berbagai pihak perlu diajak berdiskusi dalam rangka menelaah kembali hasil rapor pendidikan dalam mengidentifikasi masalah, refleksi akar masalah, dan aksi nyata untuk pemenahan kualitas layanan pendidikan. Begitupun yang dilakukan Pak Hendro. Setelah melihat rapor pendidikan, ternyata kemampuan numerasi di satuan pendidikannya masih di bawah kompetensi minimum. Pak Hendro pun mengajak guru-guru untuk mempelajari rapor pendidikan. Setelah para guru mempelajari rapor pendidikan, mereka pun berefleksi bahwa akar masalah adalah kemampuan numerasi terutama dalam hal aljabar. Pak Hendro beserta guru akhirnya menetapkan penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya sebagai aksi untuk membenahi kualitas pembelajaran numerasi di satuan pendidikannya. Begitupun jika Ibu dan Bapak menemukan masalah tentang kemampuan literasi peserta didik yang masih rendah. Ibu dan Bapak dapat mengajak guru untuk menjadi rekan dalam merefleksikan akar masalah dan merencanakan kegiatan yang tepat berdasarkan rekomendasi yang ada di rapor pendidikan. Bisa jadi, berdasarkan diskusi dan pengamatan Ibu dan Bapak bersama para guru, ditemukan bahwa akar masalah dari kemampuan literasi rendah terdapat pada masih rendahnya refleksi pembelajaran guru. Maka, langkah selanjutnya adalah berdiskusi untuk memilih kegiatan apa yang tepat dan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Akhirnya, Ibu dan Bapak beserta rekan guru menetapkan bahwa aksi benahi yang paling tepat adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi refleksi pembelajaran. Maka, sesuai dengan deskripsinya, Ibu dan Bapak beserta rekan guru dapat mempelajari dan mendiskusikan video inspirasi seri refleksi guru di platform Merdeka Mengajar. Peran Ibu dan Bapak Kepala Sekolah untuk melibatkan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan sangatlah penting. Melalui pelibatan terhadap berbagai pihak dalam proses perencanaan, maka harapan akan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia semakin terang benderang.